Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sheryl Fadrani Yusuf SHLM, dosen tetap program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Hak Milik Intelektual. Saya mengajar mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus HKM 2207. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual ini adalah mata kuliah ini akan membahas tentang pertama, konsep-konsep dasar, aspek konsepsi dari haki dan pengaturan haki di tingkat internasional serta jenis-jenis haki. Yang kedua, pengertian paten, tata cara pendaftaran dan pembahasan kasus terkait paten. Yang ketiga, definisi merek, tata cara pendaftaran dan pembahasan kasus merek. Yang keempat, perlindungan varietas tanaman dan desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang. Yang kelima, indikasi geografis serta pembahasan kasus. Yang keenam, hak cipta konvensional dan hak cipta digital. Yang ketujuh, pembahasan kasus hak cipta konvensional. Yang kedelapan, pembahasan kasus hak cipta digital. Dan yang terakhir adalah franchise. Perkuliahan Hukum Hak Milik Intelektual ini diselenggarakan melalui pendekatan blended learning, yaitu memadukan pembelajaran luring atau tatap muka langsung serta daring melalui platform e-learning resmi USU. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh MPS, serta mengunggah tugas secara online. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada kasus nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif yang mendukung pemahaman mahasiswa terkait materi. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendorong partisipasi mahasiswa di kelas, serta project-based learning, di mana mahasiswa membahas studi kasus merek serta hak cipta sebagai bentuk penguatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama CPL 2, yaitu menguasai azas teori, doktrin, dalil-dalil hukum, dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. CPL 3, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. CPL 4, mampu menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional dan global secara berkualitas dan bertanggung jawab. CPL 5 mampu menerapkan pemikiran kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPNK 1, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan haki baik secara global dan nasional serta pengaruhnya terhadap perundang-undangan di Indonesia. CPNK 2, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai disiplin ilmu yang berkaitan dengan haki. CPNK 3, mahasiswa dapat menganalisis secara kritis kasus hukum di bidang haki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual ini meliputi yang pertama, modul atau RPS yang diunduh dari e-learning resmi USU. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual ini meliputi yang pertama, konsep-konsep dasar, aspek konsepsi dari haki dan pengaturan haki di tingkat internasional, serta jenis-jenis haki. Yang kedua, ada pengertian paten, tata cara pendaftaran, dan pembahasan kasus terkait paten. Yang ketiga, definisi merek, tata cara pendaftaran dan pembahasan kasus merek. Yang keempat, perlindungan varietas tanaman dan desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Yang kelima, indikasi geografis serta pembahasan kasus. Yang keenam, hak cipta konvensional dan hak cipta digital. Yang ketujuh, pembahasan kasus hak cipta konvensional. Yang kedelapan, pembahasan kasus hak cipta digital. Dan yang kesembilan adalah franchise.
Penilaian dalam mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual ini mencakup ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, case method 45%, tugas individu 10%, kuis 5%, dan terakhir kehadiran dan keaktifan dalam kelas 5%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator berdasarkan ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menalar studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan pada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Adapun untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Selamat datang di kelas perdana Hukum Hak Milik Intelektual bersama saya, Seri Patrani Yusra SHLLM. Baik, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan bicara soal konsepsi dasar hak kekayaan intelektual. Adapun kontrak kuliah kita sepakati ya. Yang pertama itu adalah keterlambatan hanya diperkenakan selama 15 menit. Kemudian kehadiran mohon sekali dijaga 80%. Jika tidak mencukupi, maka saudara dan saudari sekalian para mahasiswa tidak diperkenankan untuk ujian mid semester dan ujian akhir semester. Ya, dan tidak ada ujian susulan UAS. Jadi tolong sebisa mungkin datang ketika UAS, ya. Dan selama perkuliahan berlangsung, tidak diperkenankan untuk no fotografi dan no video recording. Dan di kelas saya, ini akan ada komposisi nilai yaitu kehadiran kalian akan saya lihat itu dinilai sebanyak 5%, kuis 5%. Ada tugas individu juga 10%, ada case method, kita akan banyak bahas soal kasus, studi kasus di mata kuliah ini. Kemudian ada ujian mid semester 15% dan ujian akhir semester 20%. Bisa kita sepakati? Terima kasih. Nah, kemudian untuk RPS Hukum Hak Milik Intelektual ini silakan untuk upload di learning masing-masing. Bisa di-download di sana dan dicek apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kemudian untuk CPL, mata kuliah ini adalah menguasai azas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum, dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. Adapun CPMK-nya ada 2, yaitu CPMK 1, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan HAKI secara global serta pengaruhnya terhadap perundang-undangan di Indonesia. Dan CPMK 2 itu adalah mahasiswa dapat membedakan karakteristik masing-masing HAKI. Untuk sub CPMK-nya itu hanya 1, yaitu mahasiswa dapat memahami pengertian konsepsi dasar, aspek konsepsi dari HAKI, serta pengaturan HAKI di tingkat internasional, serta jenis-jenis HAKI. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, mungkin saya bertanya. Apa yang saudara dan saudari para mahasiswa ketahui soal HAKI? Pernah dengar soal HAKI? Nah, apa aja itu ya pernah kalian dengar? Jenis-jenis HAKI. Citra, betul. Paten, terus? Merek, betul. Apa lagi? Desain industri. Apa lagi? Rahasia dagang. Ada lagi? Desain tata letak sirkuit terpadu. Pernah dengar ya? Baik. HAKI. Ya, hukum hak milik intelektual. Di sini kita singkatnya jadi hak atas intelektual atau HAKI, atau dalam bahasa Inggris itu apa istilahnya? Intellectual Property Rights. Ya.
Haki itu istilah padanan dalam bahasa Indonesia ini pertama kali digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Establishing the World Trade Organization. Pernah dengar ya, WTO ya? Kemudian belum ada ahli yang mendefinisikan secara jelas apa itu haki. Namun komposisinya rata-rata yang dijelaskan oleh para ahli itu ada 3. Yaitu adalah kemampuan intelektual manusia, hak sama kekayaan. Ya. Kemudian konsepsi dasarnya. Nah, ini Sherwood ini salah satu ahli haki, dia berpendapat haki ada hanya kalau keberadaan kekayaan intelektual diikuti dengan perlindungan hukum terhadapnya. If there is no protection, there is no intellectual property. And where protection does not exist or is weak product of the mind exists nonetheless. Banyak ya, kita lihat ya. Misalnya nih, ada yang hobi baca novel sini? Ada ya. Beli novel bacaan di Shopee? Ada. Nah, itu kenapa bisa dijual bebas buku bacaan di e-commerce? Karena berarti lemah lagi. Makanya itu. Kemudian kalau pandangan WIPO sendiri soal hak, itu adalah countries have laws to protect intellectual property for 2 main reasons. One, to give statutory expression to the moral and economic rights of creators in their creation and such rights to the public in access to those creations. And the second is to promote as a deliberate act of government policy, creativity, and dissemination and application of this result and encourage fair trading which would contribute to economic and social development. Kalau kita ngomongin haki, kita nggak bisa nggak ngomongin hak moral sama hak ekonomi. Dan kalau kita ngomongin hak itu, mau nggak mau kita disuruh switch. Misalnya nih, kalian awalnya pendukung hukum komunal, hak adalah ini individual banget hak ini. Dan kita diminta berpikir untuk kapitalis. Karena apa-apa harus izin, apa-apa harus bayar, ya kan? Nah, itu haki. Dan itu nggak bisa dipungkiri soalnya. Nah, konsepsi dasar haki sendiri itu dapat dikenal dengan beberapa aspek. Ya, ada aspek moral, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek hukum, dan aspek politik. Aspek moral contohnya gimana? Kira-kira itu haki. Oke. Aspek moral, kita lihat ya. Karya intelektual yang oleh Sherwood disebut sebagai product of mind atau oleh WIPO disebut creation of mind adalah karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, rasa, cipta, waktu, ataupun biaya, dan oleh karena itu disebut dengan sebagai human science most valuable asset. Jadi itu aset kalian. Kalian bikin jurnal, pernah ada ya kasih tugas bikin jurnal, itu kan kalian mikir. Ya walaupun ada ChatGPT sih sekarang, itu kan tetap ngolah, ada critical thinking kalian di sana, menghubungkannya. Ada tenaga kalian, ada uang kalian juga di sana kalau mau ngeprint atau mungkin submit di jurnal. Ya. Jadi ada aspek moral, itu orang harusnya menghargai kalau seandainya mau mengutip tulisan kalian, kasihlah kreditnya. Oh ini salah satu untuk kayak gimana di footnote, ya kan? Kalian kalau bikin tulisan harus ada footnote-nya kan? Kenapa? Supaya kalian salah satunya adalah menghormati moral, ada hak moral dia untuk dihormati. Misalnya nih, siapa namanya? Nadila, saya ngutip nih karya Nadila. Terus saya hapus nama Nadila. Saya pikir, apa? Itu tulisan saya. Kalian pertanyakan nggak moral saya? Ya, moral itu. Ini orang nggak benar deh. Itu kan hasil olah pikir si Nadila, kok main disantumin nggak kasih kredit. Makanya itu gunanya di saat kalian menulis skripsi, jurnal ilmiah, pokoknya yang ilmiah, harus ada formatnya. Itu hak moral dari si penulis bukunya atau penulis jurnal, sangat hak moral. Kemudian selain hak moral, ada aspek ekonomi. Dia itu ada dan melekat karena adanya manfaat dan nilai dari sebuah karya intelektual. Semakin besar manfaat yang bisa diambil atau dieksploitasi, semakin tinggi nilai ekonomi karya intelektual tersebut.
manfaat dan nilai itu yang kemudian melandasi Konsep kekayaan. Harold. Kayak gimana? Nah, Oke, ya untuk aspek ekonomi itu contohnya kayak gimana? Zaman COVID dulu kita disuruh vaksin ya. Ya. Itu vaksin dijual ke negara. Kamu kan kasih cuma-cuma kan? Yang bikin vaksin siapa dikasih ke sejumlah negara, seluruh negara bakal perlu vaksin. Berapa lah keuntungannya? Banyak banget. Makanya hati itu ada hak ekonominya. Makin banyak dia berguna. Besar duit sekali boleh. Kalau misalnya nih itu vaksin oke lah, itu paten. Kalau kalian penyanyi terkenal, bikin lagu dinyanyiin sama Agnes Mo, tapi di LG ada hak ekonominya nggak? Royaltinya kan? Ya, jadi itu dia aspek ekonominya. Makin berfungsi dia, makin bisa eksploitasi dia si hak itu, makin banyak ekonomi atau finansial ininya yang bisa kalian kolek. Nah, selain aspek itu ada aspek sosial. Aspek sosial itu apa? Sebagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karya intelektual tersebut meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena memberikan kemanfaatan dalam peradaban manusia. Sistem hak ini dihadirkan sebagai rekayasa sosial guna merangsang kompetisi dalam kreativitas. Misalnya kayak gimana ini aspek sosial? Bisa juga nggak tadi soal vaksin, ya kan? Jika vaksinnya terkenal di hire sama negara-negara maju, gaji sekian ini untuk vaksin, ya kan? Aspek sosialnya. Oh, seandainya kita nggak punya karya, kita duduk-duduk leyeh-leyeh. Ada aspek sosialnya. Ya. Kemudian aspek hukum. Apa aspek hukumnya? Bahwa sebagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karya intelektual tersebut meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan karena memberikan kemanfaatan dan peradaban manusia. Ya, jadi dia kalau dengan adanya hukum terlindungi nggak? Kalau seandainya nih kamu mintain lagu, terus gak ada lah hukum hak milik intelektual ini, orang bebas mau menyanyikan ulang, gak kayak royalti, mau menduplikat atau bikin parodi, gak ada hukumannya. Kamu masih mau gak bikin lagu? Enggak. Gak semangat lagi kita bikin lagu. Gak ada lagi kreativitas. Gak ada pilihan sama negara, gak dilindungi sama negara, gak ada apa-apa. Ngapa cari karya? Ya kan? Nah itu, makanya ada itulah gunanya hukum hak intelektual, supaya bisa dilindungi karya-karya kalian nanti. Nah, ini aspek politik. Ternyata haki itu ada hubungannya sama politik. Ya, bahwa tidak jarang satu pemerintah negara yang misalnya dengan dalih investasi minta dengan berbagai cara agar pemerintah negara penerima atau yang butuh investasi membangun atau memperkuat sistem haki nasionalnya atau bahkan menekan untuk mengubah undang-undang tertentu di bidang haki. Banyak yang bertikai karena soal haki atau menggunakan haki sebagai isu politik dalam hubungan antar negara. Tahu undang-undang merek sekarang undang-undang berapa? Undang-undang tahun 2016. Sebelum diubah, kalau kalian lihat undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, undang-undang rahasia dagang, undang-undang desain industri, itu undang-undang tahun berapa semua? Undang-undang tahun 2000. Ya. Jadi kita dulu itu diminta kalau mau dapat investasi ini ya ubah semua undang-undang haki, dimunculkan undang-undang haki, kalau nggak kami nggak kasih investasi. Itulah dia satu politik. Negara-negara berkembang suruh untuk bikin undang-undang soal haki, kalau nggak ada. Kami nggak mau kasih investasi sih. Amerika nggak mau ngeluarin, nggak mau ngeluarin dana, ya. Jadi ada aspek politiknya. Kemudian, nah tadi tuh ada udah banyak juga ya nyebutin jenis-jenis haki.
jenis-jenis haki itu ada di perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan, General Agreement on Tariff and Trade, itu GATT, pernah dengar ya? Ya. Sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah menyepakati norma-norma dan standar perlindungan haki yang meliputi hak cipta dan hak lain atau neighboring right. Ada merek, itu merek bagi lagi ada trademark, service mark, and names. Kemudian ada indikasi geografis, ada desain produk industri, ada paten termasuk perlindungan varietas tanaman, ada desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan atau kita sebut sekarang rahasia dagang ya, nomor 7 itu. Kemudian yang ke-8 ada pengendalian praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Ini GATT. Nah, ternyata kalau menurut TRIPS, sering dengar kata TRIPS, Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari haki atau Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights. Ya, disingkat perjanjian TRIPS menyatakan bahwa haki meliputi hak cipta dan hak terkait, ada merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, dan kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Tadi sudah 2, nah ini yang ketiga dari WIPO, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, menyatakan bahwa haki meliputi pertama dia baginya hak cipta dan hak milik perindustrian saja. Nah, baru dipecahnya lagi. Hak cipta itu ada hak cipta, ada neighboring rights, sementara hak milik perindustrian barulah masuk paten, utility model, atau model rancang bangun. Kemudian industrial design atau desain industri, ada merek dagang. Kemudian ada trade names, nama niaga atau nama dagang. Kemudian indication of source or operation of origin. Ini apa? Ini indikasi geografis ya. Ini sebutannya namanya indikasi geografis. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, boleh. Siapa namanya? Terima kasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan saya Fiani Ferencia dengan NIM 210200126. Jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan kasus penyanyi Vidi Aldiano Ibu. Seperti yang kita ketahui, penyanyi Vidi Aldiano baru-baru ini dituntut oleh pemilik hak cipta dari lagu Nuansa Bening. Pasalnya pada tahun 2000 awal itu si Vidi Aldiano ini telah menciptakan atau dia membentuk versi baru, yaitu album baru dari lagu Nuansa Bening ini. Dan pada tahun 2024, Vidi Aldiano telah melakukan negosiasi dengan sang pemilik hak cipta si lagu tersebut. Namun, negosiasi tersebut gagal tercapai. Dan pada akhirnya, para pemilik hak cipta dari lagu Nuansa Bening itu mereka melakukan tuntutan kepada si Vidi Aldiano, di mana Vidi Aldiano dikatakan telah menyanyikan lagu Nuansa Bening lebih dari 300 kali itu. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apakah hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta itu? Terima kasih, Bu. Baik. Pertanyaannya sangat ini ya, visioner ya. Saya belum masuk ke hak cipta sulit bahas, nggak apa-apa. Oke, tadi itu soal hak cipta. Ingat tadi yang saya bilang bahwa ada hak moral sama hak ekonominya. Ekonominya kemudian yang sedang dikejar sama si penulis lagu Nuansa Bening, ya kan? Tapi maksud saya, ada beberapa penulis lagu, dia nggak tahu. Kalau seandainya nggak ada penyanyi yang membawakan, bisa terkenal nggak lagu? Ya kan? Ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu harusnya bisa diselesaikan secara non litigasi di awal, ya kan? Tapi ya namanya ekonomi, ini kenapa dia bisa banyak meraup keuntungan sebagai penyanyi, sementara saya yang pencipta lagunya sendiri gak dipandang sama orang, gak terkenal namanya, ya kan? Nah itu, tadi siapa namanya? Fioni. Kita akan bahas lebih lanjut di hak cipta. Kita ambil bakal kupas tuntas itu, karena di hak cipta kita bakal belajar hak cipta konvensional sama hak cipta digital, ya. Nah, kita hold dulu ya, kita bahas nanti. Belum kita lanjut ke summary. Saya mau tanya dulu nih soal haki yang ada di dalam gambar ini. Ya. Nah yang ini, apa saja haki yang ada di dalamnya?
Alright, Asia dagang. Oke, itu saja. Oke, kalau yang sebelahnya yang Toblerone, namakan Toblerone ya. Khas ya rasanya. Kalau khas rasanya apa kira-kira? Aki yang didapat. Asia dagang. Kemudian selain itu, merek. Kalau yang ini, sudah pernah baca ini yang Madonna Bebek? Apa saja? Aki, hak cipta, desain. Ada lagi? Oke deh. Merek. Kalau ini ya. Yang ini, chips. Sirkuit terpadu. Kemudian, paten. Nah, inilah yang membuat suka nih ya, kalau sepatu hak tinggi. Apa haki yang ada dalam ini? Merek ya, Abang Mutin ini merek terus. Ada hak cipta? Ada cipta yang mana dia terkenal dengan hak berwarna merah. Kemudian, ini bisa dipilih nggak? Bisa. Oke, nah minggu depan, satu semester ini kita bakal bahas satu persatu. Mulai dari paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, dan seterusnya. Ya, kita bakal bahas itu. Nah, referensi bacaan, ini bisa kalian lihat dari buku Tim Lindsay, ada juga dari buku Prof. Oka Saidin, guru besar kita ya, dari Usu, kemudian ada dari Bapak Sowo. Namun begitu, kalian dibebaskan membaca buku soal haki, karangan siapapun. Terserah. Tapi ini kebetulan yang saya bikin referensi ini, bahan ini pakai referensi. Ya. Oke, untuk summary-nya, untuk kelas kita kali ini adalah bahwa hukum hak kekayaan intelektual itu hadir untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam sebuah hasil karya intelektual manusia. Dan haki ini hadir di tengah-tengah negara berkembang termasuk Indonesia karena 5 aspek, namun yang paling kuat adalah aspek politik. Ya. Dan jenis-jenis haki dapat dilihat, jenis-jenis haki berdasarkan perjanjian internasional itu bisa dilihat dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, ada persetujuan TRIPS, sama ada Convention Establishing the World Intellectual Property Organization atau WIPO. Ya. Nah, untuk menguji seberapa kalian memahami materi kita hari ini, akan ada asesmen untuk kalian. Itu saya mau kalian tuangkan pemikiran adik-adik mahasiswa terkait kecocokan nilai-nilai yang dibawa oleh haki terhadap budaya timur masyarakat kita. Ya. Kemudian itu disubmit ke Elanik Usu, deadline-nya 8 Juli 2025 ini. Ulangan lagi. Oke? Baik. Demikian dari saya, terima kasih atas kehadirannya pada kelas perdana ini. Jaga kesehatan, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.